semuanya, selamat datang di podcast Manajemen Industri Catering bersama saya Nazifa Jihan Kamila. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas tentang AKG dan IMT pada ibu hamil. Nah, di sini sudah ada nih dosen pada mata kuliah ini, yaitu Ibu Huri Mega Insani MSI. Halo Ibu, apa kabar? Halo, apa kabar? Senang bertemu kalian. Oke, baik Ibu. Nah, sebelumnya kita sudah melihat nih Bu video tentang perhitungan AKG dan IMT. Nah, aku mau nanya nih Bu, ada gak sih komponen penting untuk menghitung AKG dan IMT? Tentu saja ada. Jadi ada beberapa komponen yang sangat penting. Yang pertama ada BMR atau basal metabolic rate. Jadi basal metabolic rate ini adalah energi yang kita keluarkan ketika tubuh kita atau organ tubuh kita itu melakukan aktivitas seperti misalnya jantung yang berdetak dan lain sebagainya. Lalu ada juga kondisi tidur. Kondisi tidur ini berhubungan dengan berapa lama waktu tidur kalian dalam satu hari. Yang ketiga itu berhubungan dengan kebutuhan energi. Ini berhubungan dengan aktivitas kalian, yakni misalnya ketika kalian berolahraga atau melakukan aktivitas yang berat, itu butuh yang namanya energi. Lalu ada juga SDA atau kita kenal sebagai Specific Dynamic Action. Ini adalah berhubungan dengan yang namanya pencernaan di dalam tubuh kita. Yang terakhir tentunya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada yang ringan, yang sedang, dan juga ada yang berat. Yang ringan termasuk ke dalam aktivitas sedentari. Misalnya ketika seseorang itu hanya menonton televisi dan lain sebagainya, sedangkan aktivitas sedang dan berat biasanya mengeluarkan energi yang lebih tinggi. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, pada video sebelumnya saya melihat bahwa AKG dan IMT pada ibu hamil itu berbeda. Kenapa sih Bu? Tepat sekali, AKG dan IMT pada ibu hamil itu berbeda. IMT yang dihitung di video sebelumnya itu adalah IMT untuk orang normal, artinya mereka tidak cacat, tidak hamil, dan juga tidak menyusui. Nah, untuk perhitungan IMT pada ibu hamil itu biasanya ada perhitungan lainnya, perhitungan khusus. Selain itu juga AKG pada ibu hamil itu berbeda. Perhitungan umumnya bisa menggunakan perhitungan yang biasa. Namun biasanya akan ada tambahan kalori pada ibu hamil. Biasanya pada trimester 1 sampai 3 itu akan ada tambahan, tidak hanya kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, dan lain sebagainya biasanya ada tambahannya. Misalnya contohnya pada energi nih, itu di trimester pertama, energi yang ditambahkan itu kurang lebih di 180 kilokalori. Pada trimester kedua dan ketiga ditambah 300 kilokalori. Ini tidak hanya pada energi, misalnya pada air. Setiap trimester itu akan ditambahkan 300 ml air per harinya. Kita dapat melihat penambahan kalori ini melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2009 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Jadi itu dapat dijadikan sebagai patokan oleh rekan-rekan sekalian, tidak hanya untuk ibu hamil tapi juga untuk ibu menyusui. Wah, menarik sekali nih Bu materi kali ini. Ada nggak sih Bu yang mau Ibu sampaikan kepada para pendengar? Baik, jadi perlu diketahui biasanya penambahan energi atau kalori pada ibu hamil itu ditambahkan dengan meningkatkan asupan cemilannya. Bahkan beberapa puskesmas atau misalnya posyandu suka menyediakan biskuit-biskuit ibu hamil atau misalnya suplemen-suplemen ibu hamil untuk meningkatkan kebutuhan zat gizi pada ibu hamil. Selain itu, ibu hamil juga biasanya terkena yang namanya morning sickness. Artinya, ibu hamil biasanya mengkonsumsi makanan sedikit demi sedikit. Bahkan, pada kasusnya ibu hamil bisa mengkonsumsi makanan hingga 5 kali, tapi porsinya itu tidak terlalu banyak. Jadi, konsumsi makan sering tapi tidak terlalu banyak. Wow, menarik sekali. Nah, sebelumnya juga saya pernah dengar nih Bu, biskuit ibu hamil itu sangat tinggi akan energinya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan ibu hamil. Nah, biasanya juga si biskuit tersebut tersedia di posyandu ya Bu? Betul sekali, biskuit tersebut itu bisa diperoleh oleh ibu hamil secara gratis dan diambil di posyandu di desa masing-masing. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya dan terima kasih para pendengar. Oke, sekian podcast dari kami. Bye-bye, sampai jumpa di episode selanjutnya.